Bulan, maafkan aku. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Cibadak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kisah Bulan, almarhum sahabatku Bibi Eni di kampungku. Tokoh ulama dalam cerita ini sengaja disamarkan untuk privasi. Kejadian ini terjadi 11 tahun yang lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku SD kelas 3. Dari kecil aku selalu setia menemani Bibi untuk mengunjungi makam sahabat sejatinya ini. Hingga aku tumbuh remaja, aku masih setia mengantar bibiku. Bibi seringkali mengunjungi makam Bulan. Seringkali juga Bibi menangis, sembari mengucapkan, "Maaf Bulan, maafkan aku," berulang kali. Aku merasa sedikit aneh, sedikit memang kalau ditinggalin sahabat. Tapi kenapa kok tiap kali ke makam Bulan, Bibi terus meminta maaf dan maaf. Setelah mengaji dan mendoakan almarhum Bulan, kami berdua pulang ke rumah kakek. Sampai di rumah kakek, sepertinya bibiku sudah mengerti dengan melihat raut wajahku yang sepertinya menanyakan apa yang dulu terjadi pada almarhum Bulan. Sambil minum teh manis, kita berdua duduk di teras rumah kakek. Kemudian Bibi mulai bercerita tentang sahabatnya ini. Yuk kita mundur ke beberapa tahun yang lalu. Tahun 2001, Bulan adalah gadis yang sangat cantik. Saking cantiknya, dia mendapat julukan Bunga Cibadak. Di kampungnya, banyak sekali pria yang mengejar-ngejar cinta Bulan. Malah ada yang sampai sakit hati karena berkali-kali cintanya ditolak. Maklum, zaman dulu kan perempuan tuh dikit, gak kayak sekarang. Bulan selalu menolak karena cinta tulusnya hanya kepada bintang kekasihnya. Dari beberapa pria yang patah hati karena cintanya selalu ditolak Bulan, ada yang nekat melakukan niat jahatnya hingga akhirnya merenggut nyawa Bulan. Pagi-pagi sekali Bulan sudah berangkat kerja di pabrik sama Bibi. Di perjalanan, Bulan dikagetkan oleh Yandi, tetangga Bulan yang tidak pernah menyerah mengejar cinta Bulan meskipun sudah berkali-kali atau bahkan beratus-ratus kali ditolak cintanya. Yandi adalah anak dari saudagar kaya raya di kampung Bulan. Namun hampir semua warga tahu bahwa kekayaan keluarga Yandi adalah hasil memuja Ratu Pantai Selatan. Banyak sekali keluarga dan pembantu di rumah Yandi meninggal dengan janggal. Kenapa? Soalnya setiap orang yang meninggal itu malamnya selalu mendatangi pihak keluarganya dalam mimpi dan mereka bilang dijadikan budak atau pelayan di pantai selatan. Wallahu alam. Kembali ke Bulan dan Yandi. Yandi dar sambil melotot. "Bulan, ya Allah," Yandi teriak. "Yandi, aduh bunganya dicabak semakin cantik saja, aku antarkan kamu ke pabrik ya." "Bulan, makasih, aku jalan saja, lagian aku takut bintang salah sangka kalau aku boncengan sama pria lain." Yandi, "Masih aja bintang, kenapa harus
masih aja sama dia, si miskin itu. Lihatlah aku kaya raya. Aku punya motor untuk mengantar dan menjemputmu kerja, tidak seperti Bintang yang tega ngebiarin kamu jalan sendiri ke pabrik. Udah, terimalah, aku putuskan, Bintang. Bulan dengan tersenyum. Maafkan aku, Yandi, cintaku pada Bintang tulus sambil berjalan meninggalkan Yandi. Mendengar jawaban Bulan, Yandi sangat sakit hati dan iri kepada Bintang karena Bintang memiliki cinta Bulan yang begitu tulus. Saat itu, Yandi berpikir keras. Dia tak rela melihat Bulan dimiliki pria lain, sedangkan Bulan tak mau dengannya. Pikirnya, setannya pun keluar. Lebih baik Bulan mati saja daripada aku terus sakit hati melihat Bulan dengan pria lain. Mungkin itu tekad jahat Yandi. Sambil di pabrik, Bulan bercerita kepada Bibi saat tadi bertemu dengan Yandi. Bibiku sedikit khawatir karena melihat keluarga Yandi yang terkena pemuja itu, dan menyarankan Bulan untuk berlebih berhati-hati jika bertemu Yandi lagi. Keanehan pun mulai terjadi. Sorenya saat kerja lembur, Bulan melamun. Kemudian bibiku bertanya, "Bibi, Bulan, kenapa kok ngelamun? Kamu sakit?" Bulan, "Enggak nih, coba dengar ada suara gemerinjing gitu." Bibi, "Suara apaan? Gak ada suara apa-apa juga." Bulan, "Tuh kayak suara delman gitu, dekat-dekat sini nih." Bibi, "Gak ada juga, mana ada delman di sini. Lagian udah jam 5 sore, delman tuh sampai jam 4 sore. Kamu capek kali, makanya dengan yang gak jelas gitu. Ayo cepet kita makan." Setelah itu mereka lanjut bekerja dan jam 10 malam pulang. Bintang menjemput Bulan. Di sepanjang perjalanan pulang, Bulan terus mendengar suara yang dikiranya delman itu. Dengar ada suara delman gak? Dari tadi Bulan dengar. Di pabrik juga ada, tanya Bulan heran. Gak ada, Neng. Capek kali ya. Udah, ntar sampai rumah jangan lupa sholat, makan dan tidur ya, jawab Bintang. Dengan penuh perhatian menenangkan kekasihnya ini. Sesampainya di rumah, Bulan menuruti pesan kekasihnya itu dan dia tertidur lelap. Pukul 1 tepat tengah malam. Kincring, kincring, kincring. Suara delman itu membangunkan Bulan dari mimpinya. Delman itu berhenti tepat di depan kamar Bulan dan terdengar suara langkah kaki yang turun dari delman itu. Tuh kan benar ada delman. Eni sama Aa Bintang gak percaya amat, gerutuk Bulan. Bulan bangun berliat melihat delman yang berhenti di depan kamarnya itu. Dibukakan gorden jendela kamarnya dan dengan kagum Bulan melihat ada sebuah kereta kuda keraton. Sepertinya zaman kerajaan untuk membawa seorang putri tengah terparkir di depan kamarnya. Mimpikah ini? Bulan bertanya pada dirinya sendiri. Dengan terheran-heran, Bulan langsung menutup gordennya untuk melanjutkan tidurnya. Namun tiba-tiba kamarnya dipenuhi dengan wangi bunga melati. Dan alangkah kagetnya dia saat membalikkan badannya, tampak ada seorang wanita cantik tengah berdiri di sudut kamar Bulan. Pakaiannya seperti putri keraton, berwarna hijau indah dan cantiknya luar biasa. "Siapa kamu?" Bulan berteriak. "Jangan takut Bulan, aku ingin kau ikut bersamaku menaiki kereta kuda itu," jawab putri itu dengan tersenyum. "Tidak, aku tak mau," jawab Bulan ketakutan. Sosok putri itu memaksa Bulan untuk ikut menaiki kereta kudanya. Putri itu masuk ke dalam tubuh Bulan dan Bulan berteriak-teriak memanggil orang tuanya. "Mama, Bulan gak mau ikut, Mama, Bulan takut," teriak Bulan. Teriakan itu membangunkan orang tuanya. Mereka langsung bangun dan masuk ke dalam kamar anaknya ini. "Bulan, ada apa sayang? Kenapa teriak-teriak?" tanya mamanya khawatir. Wajah Bulan menunduk dan kemudian menampakkan wajah yang telah berubah menjadi wajah putri yang sangat cantik. Tapi suaranya tetap suara Bulan. "Mama, Bulan takut, Bulan gak mau ikut."
Orang tuanya kaget melihat wajah anaknya telah berubah. "Siapa kamu?" teriak mamanya. "Ini Bulan, Mama, ini Bulan," jawab Bulan menangis. "Bukan, kamu bukan Bulan. Siapa kamu?" Orang tuanya panik. Setelah itu Bulan pingsan dan wajah Bulan kembali lagi. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Orang tua Bulan tidak percaya akan adanya hal-hal mistis seperti ini. Mereka santai saja menghadapinya dan menganggap semalam Bulan hanya bermimpi, dan mereka ngelindur saat lihat wajah Bulan yang berubah itu. Paginya seperti biasa Bulan bekerja. Bulan menceritakan kejadian ini pada Bibi. Bulan terus saja menanyakan suara delman itu. Bibi sedikit curiga kepada Yandi yang orang tuanya terkenal pemuja itu. Apalagi rumah Yandi sama Bulan itu sebelahan. Tapi bibiku tak berani main ponis gitu aja. Pulang kerja, Bulan dijemput Bintang. Di tengah jalan, Bulan menanyakan lagi suara delman itu kepada Bintang. Suara delman yang mengikuti dan hanya dia sendiri yang mendengar. Bintang berkunjung ke rumah Bulan karena saat itu malam minggu. Jadwalnya apel sang pacar. Mereka pun sampai di rumah. Di rumah Bulan berkelakuan aneh. Dia melamun dan diam. Mereka duduk di teras rumah Bulan. Tiba-tiba wangi bunga melati semerbak memenuhi teras itu. Jam kala itu menunjukkan pukul 10. "Neng, pakai parfum bunga melati ya? Harum banget wanginya, sampai kecium nih," tanya Bintang. Sementara Bulan duduk di kursi depan Bintang. Dia hanya menunduk dan tak menjawab apa-apa. "Neng, kok diam? Ngantuk ya? Maaf ya, Aa kemalaman." "Ya udah, sekarang Neng tidur aja, Aa pulang dulu ya. Besok Aa main lagi ke rumah. Besok kan hari Minggu, delman pasti banyak. Kita jalan-jalan keliling Cibadak pakai delman ya. Dari kemarin Neng ngerengek terus nanyain delman," ucap Bintang dengan penuh pengertian. Bulan hanya terdiam dan mengangguk. Kemudian Bulan berkata, "Bulan sangat mencintai kamu, Bintang. Kelak suatu hari nanti kalian akan bertemu lagi," ucapnya sambil pergi masuk ke dalam rumah. Bintang merasa janggal dengan sikap kekasihnya ini. Ditambah lagi kata-katanya yang aneh. Kemudian Bintang pulang. Ternyata malam itu menjadi malam terakhir Bintang dengan Bulan. Pukul 1 tempat tengah malam. Kincring, kincring, kincring. Kereta kuda itu datang lagi dan sosok putri itu sudah berada di dalam kamar Bulan. Bulan berteriak histeris karena putri itu terus memaksa Bulan untuk ikut menaiki kereta kudanya. Putri itu masuk ke dalam tubuh Bulan dan wajah Bulan kembali berubah menjadi sosok putri misterius itu. Kali ini teriakannya Bulan tak mampu membangunkan kedua orang tuanya. Lelembut atau arwah Bulan berhasil dibawa oleh putri yang menjemput menaiki kereta kuda itu. Hingga besok paginya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, speaker di Masjid Cibadak memberitahukan berita duka yang datang dari keluarga Bulan. Bibi mendengarkannya dengan seksama. Setelah mendengar nama Bulan disebutkan, Bibi langsung terpenjat kaget. Ia berlari sambil menangis karena sahabat sejatinya Bulan telah berpulang. Berbagai pertanyaan memenuhi kepala Bibi saat itu. Kenapa? Sakit apa Bulan? Apakah ada kaitannya dengan suara delman yang sering Bulan tanyakan? Dan sikap Bulan yang akhir-akhir ini sering melamun. Sesampainya di rumah Bulan, Bibi mendapati jasad Bulan yang telah tertidur kaku, dingin, pucat, dan telah terbungkus kain kapan. Bibi menangis meraung-raung hingga tak sadarkan diri. Pukul 9 pagi, Bintang berangkat dari rumahnya untuk main ke rumah Bulan kekasihnya dan menanyakan wajah cantik Bulan yang tersenyum saat berjalan-jalan naik delman nanti. Sesuai janjinya kepada Bulan semalam, langkah kaki Bintang berhenti sejenak saat dia melihat bendera kuning terpasang di gang rumah Bulan. Siapa yang meninggal ya?" Bintang bertanya pada para pemuda yang berlalu melewati Bintang.
Pemuda itu tertunduk dan berkata, "Sabar ya Bin, yang sabar," sambil menepuk pundak Bintang. Merasa takut tapi ingin tahu apa yang terjadi, Bintang pun berlari dan melihat ada keramaian di rumah Bulan. Dengan luntur gemetar, perlahan Bintang masuk ke dalam rumah Bulan. Dia lemas, tak berdaya, tak mampu berdiri lagi. Bagaikan disambar petir, Bintang melihat sang kekasih tengah terbungkus rapih kain kafan. Kubruk, Bintang terjatuh pingsan. Jam 10 pagi, jenazah Bulan dimakamkan. Saat proses penguburan, Bintang sampai pingsan 2 kali. Bibiku yang ngurusin pun sampai kewalahan. Begitu besar cintanya sama Bulan, hingga dia tak sanggup untuk kehilangan. Malam harinya, Bulan datang di mimpi Bibi. Di dalam mimpi, Bulan menceritakan semua yang terjadi. Ternyata dia dijadikan tumbal oleh Yandi. Yandi mengubur sesuatu, gak tahu apaan. Bibi gak nyebutin. Di dalam kain hijau di depan kamar Bulan, Bulan bilang kalau dia tidak meninggal, melainkan dibawa oleh Ratu Pantai Selatan untuk menjadi dayangnya. Dan Bulan meminta tolong supaya kuburannya dibongkar lagi, karena sesungguhnya yang berada di dalam makam itu kini berubah menjadi gedebok pisang. Di dalam mimpi, Bulan menunjukkan semua yang terjadi hingga Bibi bisa menceritakan ini semua kepadaku. Mimpi itu datang setiap malam hingga seminggu lamanya. Setelah 1 minggu kematian Bulan, Bintang datang ke rumah Bibi dan bercerita mengenai mimpinya. Ternyata Bintang pun bermimpi hal yang sama dengan Bibi. Selama seminggu ini, mereka dibuatnya geleng kepala. Apakah itu benar? Kemudian mereka bertanya kepada seorang kiai, dan benar saja, cerita Pak Kiai itu sama dengan cerita Bulan di dalam mimpi Bibi dan Bintang. Tapi untuk menyelamatkan Bulan harus ada persetujuan dulu dari orang tuanya untuk menggali kembali kuburannya. Bintang dan Bibi segera menggegas menuju rumah orang tua Bulan dan menceritakan semuanya, berharap Bulan masih bisa diselamatkan dan ada tanggapan positif dari orang tuanya. Tapi apa yang mereka dapat, orang tua Bulan marah besar dan tak percaya. Bulan sudah mati, jangan diungkit-ungkit lagi. Bibi dan Bintang langsung diusir dari rumah Bulan. Mereka hanya bisa menangis, memikirkan apa lagi yang harus dilakukan. Setiap malam, Bulan selalu datang ke mimpi Bibi dan Bintang. Bintang menjadi stres, dia terus saja memikirkan mimpinya itu, tentang Bulan, kekasihnya yang sangat dia sayangi. Akhirnya Bintang dimasukkan ke rumah sakit jiwa Palamarta di Cibadak oleh keluarganya. Pihak keluarga Bintang menganggapnya gila karena Bintang sering berbicara sendiri, menyebut nama Bulan. Dan jika Bibi menjenguk Bintang di RSJ, Bintang selalu teriak-teriak dan bilang, "Ini Bulan udah pulang, lihat dia semakin cantik ya, akhirnya cintaku sama Bulan bersatu lagi." Bibi hanya bisa menangis dan berkata, "Maaf Bulan, maafkan aku, andai saja waktu itu aku berusaha lebih keras menolong dan mengembalikanmu lagi bersama Bintang, mungkin keadaan tak akan seperti ini. Aku pasrahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mimpi terakhir Bibi bertemu Bulan. Bibi melihat sebuah istana di bawah air. Di dalamnya ada Bulan memakai baju hijau. Bulan sangat cantik, dia mengipas-ngipas seorang putri yang tengah duduk di atas kursi kerajaan. Setelah itu, bibiku tidak pernah lagi bermimpi tentangnya. Dan sampai sekarang, Bibi selalu mengunjungi makam Bulan dan mendoakan Bulan, berharap di dalam kubur itu adalah jasad Bulan, bukan gedebok pisang. Wallahu alam.
Kulihat air mata yang deras mengalir di pipi bibi. Kuusap dan kupeluk bibiku. Itulah sebuah cerita dari bibiku. Kadangkala di dalam hidup ini ada hal yang masuk akal dan ada juga yang di luar nalar. Ada hal yang dapat dipercayai dan ada juga yang mustahil. Aku tak pandai berkata-kata, tapi yang jelas di dunia ini tak ada yang tak mungkin terjadi. Semua mungkin saja jika sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa.